Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anur Syareja akan menyampaikan video pembelajaran Embedded System tentang Ethernet 1.3. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk yang pertama memahami Ethernet 1.3, lalu mengetahui spesifikasi Ethernet, lalu mengetahui cara instalasi NatOS, selanjutnya mengetahui aplikasi yang digunakan untuk memprogram, dan yang terakhir mengetahui pengaplikasiannya atau implementasinya. Kita mulai dari Ethernet 1.3. Ethernet adalah open source hardware dan software project untuk digunakan sebagai sistem tertanam atau embedded system. Ethernet Ref 1.3 telah dikembangkan dengan berbagai pembaharuan hardware, software, firmware, dan tools. Pengembangan ini diharapkan Ethernet dapat digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari sensor dengan jaringan hingga kontrol bangunan. Ethernet ini mengkombinasikan mikrokontroller ATmega 128 RISC dengan Realtek RTL 8019AS Ethernet Controller. Selanjutnya adalah spesifikasi dari Ethernet 1.3. Pada Ethernet ini terdapat 4 LED, 2 LED berwarna merah, 1 warna kuning, dan 1 warna hijau sebagai indikator. Lalu terdapat port serial DB9 untuk RS232. Untuk serial kedua UART berada di port ekspansi pada tingkat TTL. Lalu terdapat konektor RJ45 modular untuk port Ethernet yang terhubung ke pengontrol Ethernet RTL 8019AS. Lalu terdapat mikrokontroller ATmega 128, terdapat flash ROM 128 KB program, 32 KB SRAM, memori EEPROM 4 KB, SRAM sekitar 2,5 ms, full duplex IEEE 802.3, lalu terdapat 22 jalur digital I/O input-output. Selanjutnya, terdapat 8 channel 10 bit analog or digital converter, lalu 2 timer counter 8 bit dan 2 timer counter 16 bit. Dan yang terakhir terdapat catur daya tunggal DC 9-12 volt. Berikut adalah bagian-bagian Ethernet 1.3. Bagian ini adalah 8 input untuk ke monitor analog. Di sini adalah digital I/O-nya. Ini adalah 32 KB RAM. Ini memory expansion bus. Ini power supply from end to the board. Lalu ini ada port RS232. Ini adalah 9-12 volt power supply-nya. Lalu ini adalah 10 base di Ethernet konektornya. Ini adalah yang tadi dihubungkan, yaitu memori map Ethernet controller. Selanjutnya terdapat SPI dan JTAG konektor. Lalu terdapat CPU 128 KB flash memory. Selanjutnya adalah bagian software. Software yang digunakan untuk Ethernet 1.3 adalah NatOS. Untuk Windows, yang perlu diinstal pertama kali adalah Cross Toolchain yang dapat menghasilkan lintas compiler hingga kode dapat dieksekusi. Contohnya WinAVR, ImageGraph, Yagarto, dan AVR32. DCC merupakan beberapa compiler yang digunakan untuk PC Windows. Langkah-langkah install software yaitu dimulai dari install WinAVR, lalu selanjutnya install NatOS, dan terakhir konfigurasi NatOS. WinAVR merupakan sebuah paket AVR development system yang bersifat open source dengan sederetan program pendukung yaitu IDE, assembler, dan lain-lainnya. Kita bisa mendownloadnya di link ini, sourceforge.net. Terus tinggal download aja WinAVR-nya. Lalu diinstal. Selanjutnya, NatOS. NatOS merupakan software yang digunakan untuk menjalankan Ethernet. Setup NatOS dapat didownload pada link sebagai berikut: ethernet.de/n/download/index.html. Lalu, ketika sudah download, tinggal diinstal. Nah, NatOS yang sudah diinstal tersebut tidak bisa dijalankan jika belum dikonfigurasi. Nah, untuk konfigurasinya, saat membuka aplikasi NatOS konfigurator, maka otomatis akan keluar pilihan file konfigurasi seperti ini. Pilih board yang sama, yaitu Ethernet 1.3H, seperti itu. Lalu selanjutnya
Lakukan setting RTOS di edit, setting, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik enable multiple configuration. Selanjutnya, pilih platform sesuai dengan jenis target dan IDE yang digunakan. Karena CPU-nya adalah ATmega 128, maka bisa digunakan AVR. Atau yang di sini adalah AVR GCC. Berikut adalah tabel penjelasan dari beberapa settingannya, yaitu kalau kita menggunakan AVR GCC, penggunaannya itu untuk JNO AVR toolchain, include WinAVR, direkomendasikan untuk target AVR. Nah, dalam hal ini, programmer kita gunakan AVR Dude. Setelah semua setting telah selesai, maka NatOS dapat di-build. Klik yang menu build, lalu build atau shortcutnya F7. Lalu, jika diperlukan, create sample directory. Diklik. Nah, jika sudah selesai, maka akan muncul dialog seperti ini. Untuk menjalankannya, kita bisa membuat program dengan bertipe .c yang harus dikompilasi, sehingga didapatkan file .hex yang akan kita gunakan untuk mendownloadnya ke dalam AVR tersebut. Kita bisa menggunakan aplikasi Extreme Burner, lalu file hex yang tadi yang sudah dibuat itu bisa dimasukkan. Kita bisa memilih chipnya, yaitu ATmega 128. Selanjutnya, yaitu kita bisa mau write flash, kita pilih yang flash memory, lalu diklik seperti itu. Selanjutnya adalah implementasi dari Ethernet. Salah satunya bisa untuk disaster mitigation system, lalu bisa juga untuk smart parking, dan sangat memungkinkan untuk melakukan smart irrigation system. Sekian video pembelajaran ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.